Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan pada halaqah yang 10 yang masih membahas tentang seputar najis, di mana sebelumnya telah dibahas tentang kulit bangkai. Beliau melanjutkan qala rahimahullah wa 'adbul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Dan tulang hewan bangkai serta rambutnya adalah najis kecuali manusia. Ini adalah pendapat di dalam mazhab Syafi'i bahwasanya tulang dari bangkai dan rambutnya hukumnya adalah najis. Kita akan simpulkan bahwa bangkai secara umum adalah najis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian bangkai. Dan di sana ada bagian-bagian dari bangkai yang kita akan jelaskan sedikit. Yang pertama, kulit bangkai, dan ini kita sudah jelaskan bahwasanya sebelum disamak dia adalah najis dan setelah disamak dia adalah tahir, suci, kecuali anjing dan babi. Yang kedua, daging dan gaji bangkai dia adalah najis berdasarkan kesepakatan para ulama, para imam mazhab. Yang ketiga, rambut atau bulu bangkai selain anjing dan babi, maka menurut pendapat di dalam mazhab Syafi'i adalah najis sebagaimana pernyataan di atas. Dan mazhab jumhur fuqaha dari Hanabilah dan Hanafiyah serta Malikiyah dia adalah tahir atau suci. Dan ini wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin." Dan dari bulu domba dan bulu onta dan bulu kambing itu kalian jadikan sebagai alat-alat rumah tangga, sebagai perkakas dan perhiasan ilahin sampai waktu tertentu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bahwasanya bulu-bulu hewan tersebut bisa digunakan sebagai alat-alat rumah tangga ataupun perhiasan. Dan ini ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang bolehnya menggunakan bulu-bulu hewan tersebut, apakah dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh dan suci sampai ada dalil yang menunjukkan tentang kenajisannya, dan tidak ada dalil secara khusus yang menunjukkan kenajisannya. Dalil yang ketiga yang dimaksud dan bangkai yang diharamkan adalah bagian-bagian yang memiliki indera perasa atau bisa bergerak sesuai dengan keinginan atau memiliki kehidupan. Sementara rambut, bulu dan semisalnya dia tidak ada kehidupan di dalamnya atau tidak dapat merasakan, maka dia tidaklah najis atau suci. Bagian bangkai yang keempat yaitu tulang, tanduk dan kuku bangkai. Di dalam mazhab Syafi'i dia adalah najis, dan ini juga adalah pendapat jumhur fuqaha dari Malikiyah dan juga dari kalangan Hanabilah. Kemudian bagian yang kelima yaitu bagian tubuh yang tersendiri yang dialiri oleh darah, seperti telinga, hidung, tangan, maka dia adalah najis berdasarkan ijma' para ulama. Yang keenam, darah dan nanah dan semisalnya, maka itu semua adalah najis dan masuk dalam makna najis itu sendiri. Adapun penjelasan lebih rinci tentang darah maka akan dibahas pada tempatnya insyaallah taala. Kemudian beliau melanjutkan qala rahimahullah illal adami, kecuali anak Adam atau manusia. Di sini beliau ingin mengecualikan bangkai yang dia di sana adalah suci. Ya, karena pada asalnya bangkai adalah najis, dikecualikan yang pertama maitatul adami, bangkai manusia. Dia adalah suci baik dari kalangan muslim maupun orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adam," dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, Al-Isra ayat 70. Di sini konsekuensinya adalah anak Adam atau manusia suci dalam baik hidup ataupun matinya, ya. Kemudian yang kedua, bangkai hewan laut, maitatul bahr, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tatkala beliau ditanya tentang air laut, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Bahwasanya air laut itu suci airnya, suci tahur, suci dan mensucikan, serta halal bangkai hewannya. Ya. Kemudian yang ketiga yang dikecualikan juga adalah maitatus samak wal jarad, bangkai ikan ataupun bangkai belalang. Ya, ikan di sini adalah ikan tawar, ya, ikan air tawar. Adapun yang laut sudah kita jelaskan pada poin sebelumnya. Sebagaimana hadis yang diriwayat dari Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar, ya, beliau berkata, "Uhillat lana maitatani wa daman, al-jarad wal hitan wal kabid wat tihal." Bahwasanya dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah, yaitu belalang dan ikan, kemudian al-kabid yaitu hati dan at-tihal limpa, ya. Kemudian yang keempat yang dikecualikan adalah hewan yang tidak memiliki darah, maitah ma la nafsalah sa'ilah, ma la nafsalahu sa'ilah, ya. Hewan yang tidak memiliki aliran darah seperti lalat, semut, lebah dan semisalnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza waqa'a adz-dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan." Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila seekor lalat jatuh pada minuman kalian, ya, maka celupkanlah, kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang lainnya itu ada obatnya atau penawarnya. Ini menunjukkan bahwasanya hewan yang tidak memiliki aliran darah maka dia adalah suci bangkainya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.